Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarung Nusantara Podcast. Wah, ini masih podcast perdana Pak ya? Jempol tak cukup. Oh, iya. Kita hari ini didatangi langsung oleh narasumber kita, Ketua LTN NU Wonodadi. Beliau Gus Huda, orang yang masih muda atau muda guys? Oh, seperti inilah. Seperti inilah. Beliau yang awet muda, unik, nyentrik dan berwawasan luas pastinya. Kali ini pada momen ini kita akan berbincang-bincang mengupas tuntas tentang LTN NU Wonodadi. Nah, namun sebelumnya perlu kita sapa dulu materi kita. Bagaimana Gus kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Hari ini Gus, jadi akhir-akhir ini di Wonodadi itu di seluruh elemen masyarakat, terutama di Bandung NU, itu mulai terdengar tentang LTN NU. Oh gitu ya? Iya. Dan mungkin jenengan menyadari itu atau enggak? Oh, gimana ya? Kalau ngomong LTN, sampean bilang kayak gitu, kalau saya sendiri mungkin belum begitu bisa merasakan. Belum bisa merasakan. Sebab saya merasa LTN di Wonodadi itu baru seumur jagung. Baru seumur jagung ya. Karena datangnya tiba-tiba dan langsung menggemparkan. Itu yang membuat masyarakat itu mulai bertanya-tanya. Janjani LTN itu apa tuh? Kok di setiap kegiatan NU LTN itu selalu ada, baik mulai Bandung terkecil di Ibnu PPNU maupun di tingkat NU itu sendiri dan Muslimah. Nah kira-kira LTN itu apa tuh Gus? Oh gitu ya. Mungkin perlu kami sampaikan ya, mungkin khususnya di masyarakat wilayah Wonodadi, LTN itu spesifiknya Lajnah Taklim wan Nasr gitu ya. Iya. Itu dulu belum ada digital era semacam ini, Google belum seperti ini, YouTube juga belum semacam ini. Semuanya itu serba tulisan, serba buku ya, dan serba otodidak secara lapangan. Karena dulu masih klasik dan sekarang digital itu sudah mulai berkembang. Jadi kalau saya katakan di awal tadi nggak tahu, mungkin sebab mungkin apa terlalu sibuk mungkin ya. Mungkin itu. Yang lebih tahu mungkin dari sampean-sampean atau konco-konco kalian yang lain dari LTN. Ini mungkin bisa memantau, merasakan. Tapi saya memang kehangatan di Wonodadi itu sejak LTN dibentuk. Ini memang sangat terasa. Seluruh Bandung itu berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba, didukung lazisnu yang sudah berjalan baik, pendanaan sudah bagus, didukung semuanya harus dipoto, ya, dan juga lain sebagainya, disyuting tambah semangat lagi. Tapi spesifik LTN itu, kalau tadi saya bilang Taklim wan Nasr, untuk sekarang ya tetap semacam itu, tapi spesifiknya wartawan. Ketika saya asumsikan wartawan, pasti masyarakat itu sudah langsung loading. Wartawan itu ya wawancara, ingin buletin melalui apakah YouTube, Google dan lain sebagainya. Itu memang ke depan kita harus lebih getol memperkenalkan itu. Kalau dulu lewat tulisan, kita tetap sekarang lewat tulisan. LTN sekarang kita punya web melalui sarungnusantara.com yang mungkin pemirsa di luar sana yang mungkin belum tahu, nanti setelah ini perlu lihat web kita dan juga YouTube kita, FB kita, MBJNO, dan juga Sarung Nusantara.
Mungkin itu mas. Mungkin itu mungkin. Terus saya Gus, tadi kan saya sudah nyentil bahwa datangnya tiba-tiba. Terus gini, LTN Purwodadi sebelumnya memang belum ada, atau memang hari ini mulai ada dan terus dibentuk, terus sehingga muncul akhirnya gempar di masyarakat karena setiap event pasti LTN itu muncul. Oh iya, iya, iya. Ini boleh saya cerita sedikit Iya. ya? Kira-kira kemarin itu bulan Mei, saya itu dapat undangan dari pengurus MBC di rapat terbatas. Di situ membentuk 2 lembaga baru, diantaranya adalah LTN. Di situ saya diamanai oleh Ketua Tanfid, pas era itu masih Mbak Kaji Sakroni ya. Dan sekarang memang baru mengadakan konferensi yang kita kemarin juga turut hadir ya, untuk menyukseskan. Beliau mengatakan gini mas, Wonodadi itu kan memang sudah dikenal luas ya, baik di cabang, wilayah, itu juga dulu tingkat nasional juga nomor 2. Ini yang membanggakan. Senasional maksudnya. Ya nasional, ini sudah nasional. Kita sudah dulu nasional. Yang belum internasional. Ini mungkin nanti ke depan tugas LTN mungkin. Ya, LTN. Membumikan itu. Karena publikasi juga Gus. Iya. Kita harus optimis ke sana. Beliau mengatakan begini. Kita butuh data, kita butuh fakta bahwa Wonodadi itu memang pantas dikatakan setingkat nomor 2 nasional. Sarana itu LTN dipandang perlu. Nah, maka dari itu jangan beliau banyak sekali, pada intinya yang dapat saya simpulkan, beliau berkata demikian, Mas Huda, zaman siap toh jadi ketua LTN. Pas ketika itu saya LTN itu apa? Juga bingung Gus. Setelah saya browsing di Google, ternyata di ranah Indonesia sendiri yang saya itu kata-kata LTN itu memang di NU memang belum begitu banyak, begitu so familiar seperti Banon-Banon yang lain, karena kalau LTN kan lembaga itu tadi. Iya. Ya mungkin banannya apa di wilayah MBC lain atau mungkin di tingkat PC di seluruh Indonesia. NU di saat ini baru merasa apa ya, perlu untuk mempersaing. Dulu memang belum terasa persaingan gitu. Sekarang kan sama pemerintah dan juga Swiss jajan itu Mbak. Monggo, ini kesempatan buat NU nih secara umum untuk bisa lebih membumikan keempoan, bisa dipercaya dan bisa bersinergi dengan negara. Mungkin itu mas. Terus Pras jenengan ketika pertama kali ditanya terus dikasih mandat untuk menjadi ketua LTN itu, jenengan bagi waktunya pripun Mas? Karena pasti kesibukan di rumah juga full, terus ada mandat untuk menjadi ketua dan itu merintis. Kalau merintis itu pasti berat juga, karena belum tahu SDM yang ada di wilayah Wonodadi terutama. Dulu ya memang perkara baru itu memang butuh adaptasi maksimal ya, terutama di LTN itu personelnya nyuwun sewu semuanya dari kalangan akademisi, malah justru saya sendiri itu dari kalangan salafi. Tapi saya yakin saya yakin dan mampu untuk bersinergi dengan kawan-kawan. Ini merupakan modal dasar. Kalau pas waktu babat itu wah rumit mas, kalau diceritakan bisa satu episode sinetron. Sering saya dimarahi istri, sering nggak pernah pulang saya malam nggak pernah pulang. Padahal saya punya 2 anak kecil. Ekonomi juga belum stabil ya, itu belum juga di rumah. Kalau kasarannya kalau boleh dibilang, yo miai.
Akhirnya mau gak mau moco kita ya malah berkurang. Iya. Tapi seperti Dewi Gus Bah, dakwah ini endingkan bisa gitu. Ngajak uang menuju sebuah kebaikan, menuju kemajuan, itu juga kebaikan. Yang penting udah gak maksiat, insya Allah berkah kata beliau. Ini yang buat dasar saya, walaupun mungkin sinergitas dengan keluarga, anak, golek duit ya malah waktunya berkurang. Tapi saya yakin semuanya nantinya akan baik-baik saja. Dan itu betul, sekarang terjawab sudah. Dan sekarang sudah terjawab ini. Alhamdulillah. Memang terus dakwah bisa di mana saja, melalui apa saja. Dengan memutuskan untuk komit di LTNNU. Lalu selama ini di LTNNU program-program ataupun agenda-agenda yang sudah dilaksanakan itu terutama di Wonodadi itu apa mawon? Oh, untuk itu ya. Memang kalau bilang program itu kita harus punya SOP mestinya ya. Karena masih seumur jagung, yang menjadikan kita terus terang semangat dan istiqomah itu adalah teman-teman di harian seperti ini. Sampean dan tim kita sebagai tim penyoteng, pemberitaan dan lain sebagainya, melihat konco-konco semangat ini, saya semakin tambah awet muda, semangatnya maksud saya. Jadi memang kalau bilang program, ini saya sendiri EQ hati jasad saya ini terbatas. Ini saya mengandalkan teman-teman ke depan, ini memang baru dirilis. Sementara ini kita jalan mengalir saja. Yang penting yang pertama acuannya adalah seluruh banom di tingkat MWG itu bisa jalan sesuai SOP dan yang dikehendaki oleh cabang. Terutama juga nanti hukum turunan dari pusat wilayah itu bisa bersinergisitas dengan baik. Dengan adanya kita lantaran LTN hidup di Wonodadi, insya Allah semuanya itu akan bisa berlomba-lomba untuk membenahi, memperbaiki, dan bisa akan lebih baik tentunya, memberikan fakta bahwa benar Wonodadi itu memang nomor 2 di tingkat nasional, itu pantas gitu. Pantas. Kan memang yang terjadi seperti itu. Terus LTNNU itu kalau berarti hari ini itu yang agenda-agenda yang sudah dilaksanakan itu agenda yang setingkat MWC, terus misal di Ansor Fatayat PAC dan di Minggu tingkat PAC. Berarti kan belum masuk ke ranah ranting. Dan ke depan itu LTNNU itu ada agenda enggak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan LTN itu di tingkat ranting untuk ke depan? Tentu. Makanya kita dari sebagian harian itu setiap harinya, setiap minggu dan bulannya kita ada pertemuan secara intens ya, membahas bagaimana sinergitas antara ranting, taruhlah Jateng, Kaliboto, Kebun Agung, Pikatan, Gandean, Kunir, itu semuanya bisa terkonek dengan adanya LTN. Kita sudah punya hampir 80% konektisitas di seluruh ranting di wilayah Wonodadi dan sudah tersebar. Baik nanti ada intern harian, ada pun juga pengurus di skala umum yang membawai di seluruh ranting, yang nantinya ke depan bisa memudahkan pengurus mengelola lebih mudah di tingkat bawah. Jadi seluruh kegiatan di tingkat bawah ranting itu bisa terakses melalui LTN. Mungkin seperti itu. Dan kedepannya berarti LTN di tingkat ranting itu juga akan diberdayakan kan? Untuk menunjang kegiatan itu. Itu keren Gus itu. Wah, inovasi yang luar biasa. Karena hari ini LTNNU di Kabupaten Blitar pun juga belum ranah ke inovasi-inovasi seperti itu kan gitu. Kalau kita sadari bahkan dan podcast perdana ini berarti
dicanangkan pertama kali oleh LTNNU Wonodadi. Oh gitu ya. Iya itu suatu yang perlu disupport ya. Terutama oleh ketua LTNNU. Ya memang kalau ngomong support itu memang rumit mas. Kita itu memang kemarin itu oleh pengurus MBC juga tidak dikasih pedang. Jadi pedangnya bermodal hirroh, ya hirroh sama himmah kita khidmah jadi santri ini Mbak Hasim itu mungkin yang jadi bekal. Dan itu kunci utama dalam sebuah perjuangan Mas. Oh iya, itu satu-satunya hirroh yang menyebabkan kawan-kawan di LTN tambah tetap istiqomah itu kita semuanya pengen diakui menjadi santrinya Mbak Hasim Asyari, dan tentunya nanti setelah kita mati kita dapat terus sambung dengan doanya beliau ini. Dengan sarung kiai. Iya. Terus ya untuk karena program-program ke depan itu sudah jelas Ya. ada di tingkat ranting, terus ada juga divisi-divisi yang itu nanti akan melaksanakan program di ranting. Terus harapan jenengan ke depan itu untuk LTNNU itu apa, untuk terutama di wilayah timnya, wilayah tim dan strategi ke depan itu harapannya bagaimana? Oh iya. Kalau ngomong LTN itu di awal tadi sudah saya singgung, LTN itu sekarang lebih identik seperti wartawan, spesifiknya gitu ya. Ya walaupun tugas secara inti taklid ya tetap harus. Taklid mungkin kalau dulu kita buat kitab, buku, novel, mungkin novel yang bernuansa KNO-an, komik dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita lebih konsentrasi ke web. Artikel berarti ke sini. Artikel. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti apa? Tetap ada mungkin terobosan-terobosan dari teman-teman dengan sering kumpul, kita insya Allah semuanya akan bisa maksimal. Dan memang itu kalau menurut saya sangat penting Gus, karena hari ini kalau kita melihat di website itu, terutama kaitannya dengan hukum, itu pasti sudah muncul hukum, tapi sumbernya kan tidak jelas. Oh iya betul. Itu websitenya siapa dan lain-lain. Nah ketika LTNNU masuk ke ranah itu, sehingga itu akan menjadi sesuatu hal yang bagaimana kita itu bisa membentengi generasi NU untuk tidak salah memahami sesuatu. Karena ringnya kan sudah jelas kalau itu. Kalau menurut jenengan arahnya juga ke seperti itu, atau di artikel itu ada beberapa poin yang nantinya mencangkup beberapa aspek, tidak hanya hukum tapi juga ada yang mungkin platform-platform yang lain yang itu nanti masih bisa membentengi generasi NU agar tidak, bahasanya apa gitu, agar tidak salah jalan. Iya. Itu memang sudah kita rancangkan ya. Memang masukan ini. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam hari ini banyak mungkin sebagian yang kami anggap masukan, Taruhlah ke depan, kalau di masyarakat itu kami sudah nggak diragukan lagi KNO-nya, ya mungkin terutama di ranah Wonodadi ya khususnya. Cuman kami agak khawatir di ranah akademisi. Nah ini maka ke depan tugas bagian dari LTN itu adalah merangkul mereka. Sebab tanpa mereka, kalau LTN yang isi jual sewu. Teman-teman yang mungkin konco-konco saiki, jual sewu ini di masyarakat taruhlah sing isi si pendidikannya masih SMP ke bawah. Ini LTN mau ke internasional sulit. Kita jadi harus ke depan bisa merangkul akademisi, terutama yang tahu tentang seluk-beluk IT, terutama harus global itu mereka. Dan kalau mereka kok nanti sampai kena, tidak ke kita, taruhlah tidak masuk ke handphone, nanti bisa menjadi runyam nantinya. Sebab mereka punya
ini loh, pemikiran intelektual yang dan itu sulit ditebak. Jadi kalau mereka nanti sudah ikut ke kita ajang jembar di LTN. Sebab di NU itu banyak sekali, ada banom-banom dan lembaga-lembaga yang banyak. Yang di semua banom, semua lembaga itu butuh generasi muda untuk regenerasi ke depannya. Mungkin saya nanti 5 tahun, 10 tahun lagi sudah nggak seperti ini. Sudah nggak awet muda lagi ya. Iya. Ya, sekarang itu mungkin aja karena di LTN kawan-kawannya muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, nah, akhirnya malah setrum. Sehingga malah ikut untuk berjuang di LTN ini. Ya nanti dari LTN itu lebih mengarahkan saja, mengakomodir semua dari baik kalangan akademisi, salafi, semuanya bisa bergabung memajukan Wonogiri secara utuh ke depan bisa go internasional. Amin. Jadi itu harapannya itu, dan terima kasih Gus atas kerawannya hari ini. Kerawannya hari ini semoga tetap bisa mengisi podcast lagi terutama di ketua LTN-nya. Oh bisa insyaallah. Untuk pemirsa jangan lupa tetap dukung channel kami Sarung Nusantara Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.